dari SMK Yasmida. Nah, ini mau apakah dari Bapak Tegar ada yang ingin disampaikan sebelumnya? Belum ada. Nggak ada ya. Nah, baik. Ya. Kalau begitu, ini mau langsung saja atau mau bagaimana Pak? Kan hari ini kita ada acara workshop link and match. Nah, itu kan tentang pemagangan ya Pak ya? Ya. Tapi kan di MOU juga dan kemarin sudah saya komunikasikan dengan Pak Anas bahwa memang itu tidak masuk ke dalam MOU karena memang belum bisa ya Pak ya untuk pemagangan guru dan menjadi guru tamu serta pemagangan PKL dan siswa. Ya. Nah, tapi kan kami sudah mengirimkan contoh dari nanti dokumentasi SOP pemagangan guru. Bapak sudah dikirimkan dari Pak Anas apa belum? Sudah, yang banyak kosong-kosong itu ya. Nah, memang dan sebelumnya juga di workshop sebelumnya itu kan dari pihak Insan Medika juga belum yang kurikulum, memadukan kurikulum. Nah itu jadi untuk hari ini kita dari Insan Medika itu mau yang persamaan kurikulum atau mau yang penataan SOP-nya. Gimana Bu? Nggak ngasih suaranya campur. Oh iya, jadi kan yang sebelumnya, workshop sebelumnya kan memang dari SMK Yasmida dan Insan Medika itu masih belum sempat untuk menyelaraskan kurikulum dari pihak Insan Medika dengan SMK Yasmida. Nah untuk hari ini karena memang tidak ada pembahasan tentang pemagangan ataupun tentang guru tamu, apakah hari ini kita akan membahas tentang persamaan penyelarasan kurikulum atau yang SOP pemagangan itu Pak? Penyelarasan kurikulum. Iya, kurikulum yang sebelumnya kan memang kami sudah dibagi sama Pak Anas itu bahwa SKKNI 2021 yang terbaru. Nah, tetapi kan kalau kebetulan SMK kami kan ada SMK menjadi SMK pusat keunggulan sehingga dari kami ini dari Insan Medika itu membuat kurikulum yang nanti diajarkan untuk anak-anaknya dan yang dibutuhkan untuk nanti di saat lulus atau bekerja nanti dikirimkan ke kami. Jadi kita membahas apakah ada yang perlu ditambahkan ataupun ada yang perlu dikurangi gitu atau mungkin semuanya dilakukan saja gitu. Oh, bentar. SKKNI nomor 127 itu ya? Iya. Oh, bukan. 028 kan ya, Pak? 028 ya? Iya, 028. 028. Caregiver lanjut usia. Pak Anas belum masuk ya? Kayaknya masih mulai mau masuk itu. Nah, ini. Selamat siang Pak Anas. Belum ada suaranya nih Pak Anas. Masih di-unmute sepertinya. Halo Bu, selamat siang. Selamat siang, mohon maaf ya Pak, ini telat. Siap-siap Bu. Ya, akan jalan ya Mas. Oke. Akan baik. Silakan Pak Anas. Jadi gimana Bu untuk pembahasan yang direncanakan dari SMK Ambarwanya Bu ya? Sebelah. Untuk yang workshop hari ini Pak, itu kan tentang
SOP ya, SOP pemagangan ya Pak ya. Ya. Nah, di situ sudah saya kirimkan kalau nggak salah formatnya. Oke. Nah, jadi di sini kita mungkin membahas yang materi yang kedua, penyusunan program pembelajaran jadwal guru tamu. Tapi kan memang dari insan medika belum bisa ya Pak ya? Iya betul Ibu. Nah, belum bisa. Jadi mungkin ini aja Pak, istilahnya target tercapaian kompetensinya aja yang perlu ditargetkan untuk siswanya ini seperti apa gitu. Oke. Jadi kalau misalkan ini kan dari jurusan TKJ ini kan siswa mampu melepas kabel fiber optik. Mungkin kalau misalkan kita siswa mampu memberikan pelayanan terhadap lansia gitu. Dan kalau nggak salah, kalau saya dapat info juga memang dari insan medika itu kan bukan hanya lansia ya Pak ya. Jadi kayak kemarin yang apa namanya tentang bayi juga ya Pak ya. Iya betul. Nah kebetulan sekali, kalau tidak salah nih di bagian yang SKKNI yang Bapak kirimkan ke kami itu kalau nggak salah nggak ada tentang yang bayi. Nah itu mungkin bisa dimasukkan di situ Pak. Jadi kalau yang ternyata nanti di bagian lapangan itu tidak ada, berarti kan bisa di pending dulu gitu. Yang diutamakan adalah tentang yang lansia dan yang bayi gitu, perawatan bayi. Gitu. Baik Bu, untuk yang di program kami itu kan sebenarnya fokusnya di lansia Bu ya. Nah untuk yang neni itu kami baru program Bu, jadi untuk kurikulumnya kita emang belum ada juga, jadi saat ini mungkin lebih fokusnya ke lansia dulu. Ke lansia dulu, baik. Iya. Oke, untuk yang kurikulumnya dari insan medika sudah ada belum ya Pak? Mohon maaf. Kalau untuk kurikulumnya kita menyesuaikan dari SKKNI juga Bu, cuman ada penambahan beberapa materi seperti aljabar dimensi. Berarti ini yang Bapak kirimkan ada 62 unit itu berarti semua dilakukan ya Pak ya? Diajarkan. Ya, betul. Oke, nah mungkin bisa mohon bantuannya Bapak. Jadi karena yang sebelumnya sudah kami sampaikan bahwasanya kan kalau SMK pusat unggulan itu kan nanti di akhir kelas 3 SMK itu nanti di semester 6-nya atau semester 5-nya itu kan nanti ada PKL selama 6 bulan. Nah, jadi mungkin kita bisa membagi dari 62 unit ini dibagi menjadi kurang lebih 5 semester. Di atas. Iya, siap. Yang mungkin yang kita sudah bicara kita obrolkan dahulu, cuma kan masih tertunda ya Pak ya? Iya. Nah ini kebetulan ada rekan saya Bu dari Insan Medika, ada Pak Tegar. Beliau kemarin juga sempat pembahasan modul. Kebetulan modul itu kan saat ini kita masih ada revisi Bu ya. Mungkin nanti bisa diinformasikan oleh Pak Tegar mungkin Bu ya. Boleh. Soalnya masih dalam sinkronasi dari kurikulum sama modul untuk saat ini. Iya. Berarti itu istilahnya isi modulnya sama aja seperti kayak SOP-nya ya Pak? Iya betul Bu. Mungkin Pak Tegar bisa diinformasikan Pak Tegar dari kurikulum sama untuk modulnya Pak Tegar mungkin. Oh hasil rapat kemarin ya Pak ya? Iya. Ya. Oke, baik Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hasil dari rapat susunan modul SMK kemarin 3 hari di Hotel Atria itu 21 itu tetap dipanjang.
dikuatkannya dengan apa? Ada beberapa metode kemarin itu ada metode merdeka, ada metode yang disesuaikan oleh sekolah unggulan, ada metode kedengaran? Iya, dengar, Pak. Ada metode yang disesuaikan. Halo. Disesuaikan sama tempatnya ya. Halo? Ya, agak macet-macet Pak untuk suaranya. Nah, jadi untuk penjabarannya sampai mana tadi? Tadi metode sampai metode yang saya dengar terakhir. Metode disesuaikan. Suaranya hilang lagi. Itu saya ulangi ya. Iya. Untuk kemarin, rapat kemarin itu adalah penguatan SKKNI yang 028/2001 itu dikuatkan dengan beberapa metode. Contohnya metode yang kemarin itu dibahas itu metode merdeka itu loh, yang pakai metode apa itu, maaf saya lupa. Terus pakai metode yang menyesuaikan tempat sekolahnya, seperti sekolah unggulan atau sekolah yang di daerah. Terus untuk penjabarannya itu saya tidak berwenang untuk menflorkan, karena itu nanti kata mereka Kemendikbud sendiri akan sendiri satu persatu di setiap SMK atau SMA. Gitu. Akan di-cut sendiri. Ya, akan ada semacam pokoknya diberitahukan ke semua lah, Kemendikbud sendiri. Saat itu sekarang proses dalam penyusunan modul, masih proses, jadi belum selesai sama sekali. Rapat dari kemarin itu masih ada lanjutan sampai saat ini mungkin masih ada penelaahan akhir dari modul. Jadi saya tidak bisa memflorkan atau memberikan inti modul itu sendiri. Seperti itu. Oh, baik. Jadi masih belum bisa untuk mengeksplor modulnya ya Pak ya, karena masih ada banyak istilahnya dari Kemendikbudnya pun masih ada revisi tersendiri ya Pak ya. Ya, dan itu juga bukan kewenangan Insar Medika, nanti Kemendikbud sendiri yang turun. Halo. Berarti ini kita masih menunggu ya Pak ya? Gimana? Berarti ini kita masih menunggu ya Pak ya untuk istilahnya untuk modul dan SOP yang lainnya ya Pak ya? Iya, jadi nanti ada pemberitahuan dari Kemendikbud sendiri. Oke. Itu nanti istilahnya masih agak lama nggak sih Pak? Kalau dari Kemendikbud aja. Kalau Kemendikbud sendiri hari ini kan penelaahan ya. Mungkin telaah modul itu bisa 3 hari. Dari banyak jurusan, ada beberapa jurusan kemarin saya lupa. Mungkin selesai Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Atau paling lambat minggu depan itu mungkin udah dari Kemendikbud udah upload modul yang sudah jadi. Ya. Gimana?
Ada yang perlu ditanyakan? Berarti Pak, ini kan yang saya kirimkan ke Pak Anas itu berarti untuk yang penyusunan dokumen SOP PKL berarti itu bukan, berarti insan medika tidak apa namanya tidak bisa misalnya ngotak-ngatik lah ya Pak ya. Iya, enggak bisa. Ikut Kemendikbud gitu. Iya, kita ikut Kemendikbud total. Berarti kalau misalkan ini untuk dokumen kami untuk sementara sebelum dari Kemendikbud turun, berarti mungkin yang dikasih ini ya Pak, upaya dari Pak Anas ya Pak ya? Iya. Itu untuk istilahnya target ketercapaian kompetensinya, terus kita bagi gitu ya Pak ya. Kalau misalkan ini Pak, yang dari yang dari judul unit kompetensi ini yang paling utama itu yang bagian mana ya Pak, yang istilahnya ini yang benar-benar nomor 1 nih harus dipelajari terlebih dahulu dan lebih kuatkan begitu. Misalkan contoh kayak di sini kan kode unit yang pertama itu menerapkan etika komunikasi. Berarti ini penting banget, ini berarti yang perlu ditekankan pada saat PKL ya ini gitu. Oke. Untuk Pak Anas, ini boleh tak jelaskan untuk indikator kemarin? Halo Pak Anas. Ya, bentar. Maaf Bu, lagi ada gangguan. Jadi gini Bu, kalau di Insan Medika sendiri kita lebih utama adalah menerapkan dari mental itu sendiri sih Bu. Yang pertama, yang utama adalah mental. Dan kalau untuk yang dari skill itu kayak di Insan Medika itu kita lebih dari mengangkat pasien dan ADL mungkin Pak ya? ADL ya betul. ADL. Angkat pasien dan lebih kebutuhan kelansianya itu. Kelansianya. Iya. Mungkin mobilisasi ya Pak ya kalau untuk mengangkat pasien. Iya. Yang paling utama sih emang ke mental Ibu. Untuk saat ini kan ya saya jelaskan dulu, itu kan untuk anak-anak sekarang kan emang untuk mentalnya kan kurang Bu ya, rata-rata mayoritas. Nah itu mungkin dari pihak sekolah bisa menambah untuk mental bekerja itu seperti apa sih? Misalnya itu untuk mental serta mungkin lebih ke, kalau mental kan otomatis masuknya lebih ke komunikasi ya Pak ya. Karena Pak kalau udah pinter komunikasi ya biasanya insya Allah mentalnya agak sedikit kuat ya Pak ya. Iya betul. Iya. Oke, untuk unit-unit yang lainnya Pak, selain yang istilahnya ini mobilisasi dan kebutuhan lansia. Kebutuhan lansia kan di sini otomatis tentang KDM semua ya Pak ya? Iya betul KDM. KDM. Nah untuk kami juga agak kurang mengerti yang bagian melaporkan kekerasan dan penganiayaan selama pendampingan. Ini laporannya seperti apa dan kemana ini ngelaporinya Pak? Apakah itu benar-benar termasuk tugas dari asisten keperawatan atau kalau untuk di kami Bu ya, untuk di asisten sendiri, kami sih cenderungnya yang kali terapkan tuh di pelatihan kami itu adalah mental itu biasanya, terus untuk ADL-nya kebutuhan dasar dan lansia itu sendiri seperti PTV, memandikan pasien, mobilisasi, seperti itu aja sih Bu ya kalau sekarang. Oh itu aja yang paling diutamakan lah ya. Kalau untuk TTV itu masih bisa dikerjakan nggak sih Pak untuk asisten keperawatan di lapangan? Dilakukan itu untuk TTV. Oh TTV. Iya, TTV, pengecekan gula darah. Jadi itu di lapangan juga tetap dilaksanakan ya Pak ya? Iya betul. Nah kita sudah bilang kalau untuk menunggu job itu pengunjungnya di asrama bukan di rumah. Dan untuk ini Bu, yang format kemarin dibagikan itu kan ada penyusunan jurnal Bu ya.
Iya betul. Nah, itu kemarin kita udah share sama Tegar, kita mau memberikan untuk pencapaian kompetensi, kita masih belum bisa memberikan karena kita juga sendiri dari kami pasti belum dikasih namanya modul yang untuk fix-nya di mana, Bu. Karena selama ini Pak Tegar juga masih telaan dulu untuk modulnya biar untuk sinkronasi. Nanti mungkin untuk setelah masih dari Kemendikbud baru nanti kita pencapaian baru ditugaskan lagi. Iya, iya. Nah, iya Pak. Kalau untuk selama ini, untuk ya, misalkan di lapangan ataupun nanti di pelatihan di Insan Medika itu biasanya kan ada acuan ya Pak, acuan atau sumber, entah itu dari buku ataupun modul dari mananya. Kalau misalkan, nah selama ini itu Insan Medika itu acuannya dari mana Pak? Selain yang di Kemendikbud itu kan Kemendikbud belum istilahnya belum resmi dikeluarkan. Nah sebelumnya itu pakai yang apa dulu Pak? Kalau kita sudah ada patokan di awal sebenarnya kalau dari kami, karena kami evaluasi kalau secara dari pihak instansi kan untuk evaluasinya dari kementerian Bu ya untuk skillnya sama matanya. Kalau kita untuk evaluasinya sudah di lapangan Ibu. Iya, jadi ada lapangan contohnya ada caregiver kami yang di lapangan, ada yang beberapa belum bisa, baru nanti kita tambahin, kita jelaskan secara detail untuk materinya itu tadi. Nah itu kalau boleh tahu Pak istilahnya yang memang di realnya itu kalau boleh tahu yang sudah terkumpul dari sebelumnya itu ada apa aja Pak? Misalkan kan kalau kemarin saya dengar dari anak-anak yang di situ itu katanya ya ini Bu seperti contoh alat rumah tangga yang ternyata ternyata di situ otomatis semua gitu. Oh iya betul Bu. Ya. Karena kan itu alat kalau kita sih kalau untuk rumah tangga kita emang belum jelasin Bu ya. Kalau iya betul. Kadang di lapangan juga berbeda. Terkecuali untuk peralatan alkes, nah itu kita hampir samakan di lapangan. Nah, contoh mungkin seperti kursi roda itu kan ada yang 3-in-1 Bu ya. Iya betul. Nah sementara kalau yang dari instansi rata yang diajarkan adalah yang cuma manual itu. Kalau di lapangan pun ada yang bentuknya kayak 3-in-1. Nah itu mereka untuk mengoperasikan kadang belum bisa. Jadi lebih ke kemajuan digital ya Pak ya? Teknologi Bu. Teknologi iya. Betul. Nah yang selain alkes sama atau kursi roda yang 3-in-1 ini ada temuan lain nggak Pak di lapangan? Kalau untuk bed itu kebanyakan mayoritas pakai yang 3 kerak itu Bu. Bed 3 kerak. Iya. Mereka ini juga nggak sih Pak apa namanya kayak melihat atau istilahnya tetesan infus gitu ada nggak kalau yang di infus gitu tapi dengan alat atau teknologi yang berbeda. Kalau di sini kan rata-rata manual tuh. Kalau di lapangan ada nggak Pak yang otomatis yang dipencet-pencet gitu yang kayak di nggak ada Bu itu Bu. Nggak ada ya. Nggak sampai ke situ nanti ya. Terbatas. Kemarin juga di lapangan ada temuan tentang IWL juga Bu. Sebenarnya bukan basicnya dari caregiver. Nah, itu juga kami juga memberikan IWL juga Bu. Karena tuntutan dari lapangan juga kadang dari pihak dokter sama dari pihak user itu juga menanyakan tentang menghitung IWL dari pasien. Oh, IWL juga ya. Ya, itu kan sebenarnya bukan tugas dari caregiver. Iya. Kan tuntutan dari user juga ada yang tanya. Itu masuknya ke perawatan itu bukan caregiver. Iya betul Bu. Ya udah masuk di bagian yang serius. Tapi memang alhamdulillah sih kalau untuk IWL juga kami sudah mengajarkan walaupun ya tidak terlalu maksimal karena kan memang di buku juga IWL nggak ada sih ya Pak ya. Iya betul Bu. Untuk karena itu jatahnya keperawatan bukan asisten keperawatan. Yang penting siswa tahu. Di lapangan juga IWL gitu. Kita juga. Untuk temuan lainnya masih ada lagi nggak Pak? Oh mungkin itu aja sih Bu. Itu aja. Oke, jadi
coba saya ulangin lagi apa tentang alat kesehatannya, yaitu kursi roda 3-in-1, bed crack, sama tentang IWL ya Pak ya, itu yang perlu ditekankan ya Pak. Ya betul. Nah untuk bed yang lebih, kan bed itu kan 3 crack masih istilahnya ya itu masih standar ya Pak ya. Ada nggak Pak kalau yang pemakaian bed yang yang dipencet gitu Pak? Oh ada Bu. Ada juga. Ada juga. Iya Pak. Elektrik ya. Bed yang digital itu ya Pak ya. Iya. Cuman ya harganya lumayan Bu. Kita pun di rumah ya. Iya. Bahaya kan istilahnya ini, wah berarti kan kalau misalkan di lapangan ditemui berarti kan perlu kita kasih tahu ya. Siapa tahu di sekolah bisa menyediakan jadi biar anak-anak nggak kaget gitu. Ada Pak di Jaksel. Terus saya tanya kenapa balik pulang ke rumah itu tidak balik ke asrama. Dia bilang dia tidak. Kalau saya sih mengacu ke SMKPK-nya itu Pak. Iya Pak, betul. Untuk kelas 10, nah di sini saya kan dikasih tanggung jawab untuk kelas 10 tentang SMKPK yang kurikulum terbaru itu Pak. Iya betul Pak. Di kurikulum terbaru ini yang mengacu ke SMKPK itu di sini saya ngajar dasar-dasar layanan kesehatan Pak. Jadi di dasar-dasar layanan kesehatan itu di materi SMKPK itu tidak hanya tentang industri alat medis gitu loh Pak. Jadi ini agak rancu nih untuk SMKPK ini Pak. Oke. Jadi rancunya itu di sini ada sejarah tentang kayak mesin-mesin kesehatan itu loh Pak. Tapi selama ini kita kan belajar tentang sejarah mesinnya kan tidak pernah ya selama di pendidikan di kampus. Nah, dari SMKPK ini kita didorong atau mengantarkan materi tersebut gitu loh Pak. Kendalanya. Oh iya Pak. Jadi ada beberapa teori kejuruan itu hilang semua Pak di kelas 10 itu ya Pak. Iya. Kayak anatomi hilang, ilmu kesehatan masyarakat hilang, KDK juga hilang, cuma ada DDLK atau dasar-dasar layanan kesehatan itu. Nah, di modulnya itu yang bikin mumet gurunya itu. Semua pada ngeluh. Materinya itu tidak sesuai dengan apa yang kita dapat saat kita kuliah. Jadi kita mau menyampaikan, oh ini teorinya banyak di teknologi ya. Teknologinya di ininya juga muter-muter Pak, itu teknologi kayak CT scan, teknologinya gimana ini. Nah, itu kan bahasanya udah terlalu tinggi banget gitu. Nah, iya betul Pak. Setahu saya kalau dasar-dasar itu kan masih kayak kita fotonya Nur Hayati itu. Ya Pak. Hanya pengetahuan tentang alat mungkin, contohnya itu belum aku copy loh. Belum aku copy. Tapi di sini udah bahasanya udah level udah sama aja kita udah lanjut ke S1 itu Pak. S1. Ya betul Pak. Makanya kan ini ada kurikulum baru yang kelas 10 ini bikin pusing ini. Tawa kelima kali ini. Ya biar terutama kesehatan yang paling pusing. Karena materi intinya pada hilang semua, tinggal satu itu Pak. Satu mengampu 4 jam mata pelajaran itu Pak. Jadi yang biasanya kita ngajar kayak IKM, KDK, anatomi itu hilang semua Pak. Di kelas 2 nggak tahu sebagian ada yang hilang ya Bu. Ada yang hilang teorinya juga ya karena dari perubahan kurikulum ini, karena ditopikan di Pancasila Pak, profil Pancasila itu. Kalau di Insa Medika kan udah masuk di umumnya ya Pak. Ya betul Pak. Nah nanti siapa tahu dari Kemendikbud mengeluarkan SMKPK atau materi dari profil Pancasila itu Pak, nanti ya siap-siap saja Pak. Kita Iya betul Pak. Itu aja. Nah, kalau yang lain ya emang kita mengacu ke Kemendikbud, kita ngikutin saja.
Oke, baik. Terima kasih. Begini Pak Anas, karena istilahnya kan memang dari tuntutan kami di sekolah juga karena sudah mau menuju SMK SMK PK. Nah, sedangkan kami juga dituntut istilahnya untuk kayak guru magang anak-anak magang PKL juga selama 6 bulan dan menjadi guru tamu. Sedangkan kan kalau dari Insan Medika memang belum bisa ya Pak ya. Jadi nanti boleh atau kami minta izin kepada Insan Medika istilahnya untuk mungkin itu mentornya atau kita bisa melakukannya di luar di Insan Medika, tetapi atas nama Insan Medika itu apakah bisa Pak? Jadi istilahnya biar bisa terjalani semua seperti itu. Oke. Jadi ini Bu, untuk guru magang, kalau emang dari Kementerian itu kan ada namanya guru magang Bu ya. Iya, betul. Kalau di Insan Medika sendiri, kenapa sih kita belum bisa untuk memberikan untuk magang? Karena kita kan untuk pelatihannya kan nggak mungkin kayak di instansi Bu ya, setiap hari. Jadi kita untuk pembelajaran itu nunggu dari siswa yang datang dulu. Nanti untuk masalah izin itu Pak kita diskusikan dulu dengan tim ini, nanti seperti apa, biar untuk mempermudah dari ambarawanya seperti apa Bu nanti. Betul. Baik ya, jadi nanti pokoknya kami dari SMK yang Semida itu minta izin Pak istilahnya kan nanti bisa dibicarakan dengan tim Insan Medika bagaimana baiknya untuk kita semua ya Pak ya gitu. Iya betul. Ya. Biar lebih enak Bu ya. Iya betul. Ya kita dituntut itu Pak. Iya karena kemarin saya juga menghubungi ketua asisten keperawatan Indonesia. Itu memang kalau memang mau cari yang satu paket penuh full seperti itu ya nggak bakal ada untuk asisten keperawatan. Jadi kalau bisa ya malah memberikan masukan seperti itu gitu. Istilahnya. Ya. Jadi ya mohon bantuannya nih Pak. Siap ya Pak Ibu. Ya tuntutannya ya gitu Pak. Kita bikin perangkat acara nih, contohnya kayak di buku ini Pak. Oke ya Pak. Penyusunannya ini ada perangkat ajar sama modul ajar. Nah, ini isinya berbeda, Pak. Oh, gitu. Kayak itu hasilnya. Untuk nyusunnya, aduh, luar biasa. Salah satunya di sini ada 5 suplemen ya, Pak. Masing-masing suplemen itu ada 4 JP atau selama 5 suplemen itu 30 JP jumlahnya. Di situ ada salah satunya tak kasih babnya ya Pak tentang perkembangan teknologi layanan kesehatan ini. Nah, sedangkan yang di SMK PK ini untuk materi atau buku penunjang tentang perkembangan teknologi layanan kesehatan ini belum ada itu Pak. Jadi ya kita sama-sama mencari materi itu. Oke, siap Pak. Nah, dari pihak panitianya yang SMK PK itu ya kita harus mengacu kerjasama dengan Insan Medika ini. Ya kemungkinan kita saling carilah materi-materi tersebut itu Pak. Ya, jadi sebagai salah satu acuannya dari Dudika. Dudika itu Pak. Makanya semua mumet ya. Semua jurusan kayaknya semua kesehatan saja Pak. Dari TKJ, itu semua pada ngeluh semua Pak adanya SMK PK ini. Kemarin sih gini Pak, kemarin kan waktu di penyusunan kurikulum itu kan kita juga sempat keberatan. Sementara di itu sendiri kan ada beberapa alat yang lebih maju dari instansi Pak ya. Kemarin juga sempat kita singgung, itu gimana untuk solusinya bagi SMK unggulan, sementara mereka belum ada namanya alat yang dibutuhkan di industri. Ya kami sih harapannya ya mungkin nanti bisa ada sedikit dari kementerian mungkin ada bantuan alkes mungkin Pak ya. Ya, diminta. Iya. Betul. Memang udah sama sih kita sendiri juga dari tim kayak gitu sih Bu.
Iya. Karena ya memang harga alkes yang ngikutin perkembangan teknologi ya lumayan ya Pak ya. Lumayan. Kasurnya aja 10 juta sendiri. Pokoknya luar biasa untuk kesehatan. Oke Pak, berarti ini berarti dari pihak Insan Medika untuk pembagian per semesternya ini belum bisa Pak saat ini. Iya, belum bisa Bu, kita nunggu dari modulnya turun dulu. Oke. Jadi pembagiannya nanti nunggu aja ya Pak ya? Iya, betul. Mau dibawa pengacara sekali. Oke, kalau begitu terima kasih Pak. Apa Agus, apa ada yang ingin ditambahkan untuk pembelajaran asisten keperawatan? Ini kalau untuk Insan Medika ya aslinya untuk kelas 11 sama 12 itu. Ya, kalau untuk kelas 10-nya belum ya Pak. Ya mungkin minta arahan saja ya lebih mumet ruwet gitu Pak. Itu saja saya cukup Pak. Baik Pak, karena memang ini masih belum kita belum bisa membagi atau istilahnya modulnya juga masih menunggu Kemendikbud. Jadi mungkin sampai di sini dulu Pak meeting kita hari ini. Jika memang ada kesalahan, kami minta maaf ya Pak ya. Terima kasih pada Pak Tegar dan Pak Anas atas waktunya. Terima kasih banyak Bu. Nanti akan kita informasikan untuk gimana ya dari untuk modul sama SOP-nya. Baik Pak, terima kasih. Nanti kami tunggu infonya Pak. Baik Bu, siap. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Mungkin kami bisa akhiri ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh Pak, silakan.